Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita dengan berkah berkumpulnya kita di masjid ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, pemimpin kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, seluruh ahli warisnya, seluruh sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan insya Allah kita semua yang hadir ini nanti kelak Allah kumpulkan bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ini sebenarnya kurang sehat ya, cuma karena saya lihat pamflet sudah beredar, saya harus paksa. Jadi malam hari ini mungkin kajian kita terbatas. Saya akan bacakan beberapa satu bab dari kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya, terutama pada bab wudhu ya, pada bab wudhu. Ini akan saya sampaikan mungkin setengahnya. Kita bahas malam hari ini setengah daripada bab wudhu. Baik. Babul adabil wudhu. Apa? Ini adalah bab tentang adab-adab dalam berwudhu. Adab. Jadi kalau bicara adab berarti kita tidak membedakan yang wajib dan yang sunnah. Karena ini pembahasannya adab, ini bukan pembahasan fikih. Kita bagi mana rukun wudhu, mana sunnah wudhu, tidak seperti itu. Tapi ketika kita membicarakan adab, maka yang wajib dan yang sunnah dibahas sekalian di dalamnya. Itu kalau disebut adab. Membahas adab berarti seperti itu. Tidak dibedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Itu apa namanya? Perkara adab. Baik. Saya kipas anginnya dimatikan. Fa idza faragta, ini. Jika engkau telah selesai, kata Imam Al-Ghazali memulai adab dalam berwudu, kata beliau fa'idha faragta, apabila engkau telah selesai. Maksudnya selesai ini karena bab sebelum ini adalah bab tentang adab-adab masuk ke dalam WC, adab-adab istinja. Kemudian Imam Al-Ghazali menulis lagi bab adab-adab berwudu. Jadi ketika beliau membuka dengan faidha faragta, jika kau telah selesai, maksudnya selesai dari istinja. Apabila kau selesai beristinja dan ingin melakukan wudu, maksudnya. Kata beliau, fala tatruk, maka jangan tinggalkan as-siwaka, bersiwak. Ini adab ya. Jadi setelah istinja, kata Imam Al-Ghazali, maka jangan tinggalkan bersiwak. Ini penting, jangan tinggalkan bersiwak. Fa'innahu, karena sesungguhnya bersiwak itu mutahhirun lil fami, mensucikan mulut. Ini kenapa bersiwak penting sebelum wudhu. Dia mensucikan mulut. Wa mardatun li rabbi, dan menjadikan Allah ridho. Allah ridho dengan orang yang mengamalkan itu. Jadi bukan hanya perkara zahir, bukan hanya kalau orang setelah bersiwak kemudian dia bersih mulutnya. Tidak. Secara spiritual, orang yang bersiwak, kata Imam Al-Ghazali, Allah ridho dengan dia. Ini pentingnya. Jadi bukan cuma perkara bersih. Wa maskhatatun li syaitan, dan bersiwak itu juga membuat syaitan itu murka.
Jengkel syaitan, benci dengan orang yang bersiwak. Jadi kita orang kalau sebelum wudhu itu bersiwak, maka selain mulut itu menjadi bersih, suci, juga Allah menjadi ridho dan syaitan menjadi murka. Ini keutamaan orang yang bersiwak. Penting juga saya sampaikan, siwak ini adalah ibadah yang kemudian secara fungsi itu bisa digantikan dengan hal yang lain. Yang penting tujuan dari bersiwak itu terpenuhi. Sehingga dia, kata para ulama, boleh dikias dengan kegiatan lain. Kalau pada umumnya bersiwak kan dengan kayu Arab itu ya. Jadi seandainya ada sesuatu yang fungsinya bisa menggantikan fungsi kayu siwak, maka itu juga tetap mendapatkan kesunahan bersiwak. Ente sikat gigi misalnya, itu dapat pahala bersiwak. Atau menggantikan dengan sesuatu yang kasar, kain itu. Ya. Itu juga tetap mendapatkan kesunahan dari bersiwak. Baik. Wassalatu bisiwakin. Salat dengan siwak afdalu min sab'ina salatan. Ya. Lebih utama daripada 70 salat bila siwakin. Jadi orang yang salat dengan siwak, artinya sebelum salat pada saat berwudu dia bersiwak, maka salatnya itu lebih utama 70 kali dibandingkan orang yang ketika wudu dan salatnya tidak bersiwak, 70 kali. Ya. Nah, namun juga ditegaskan dalam syarah itu, ini tidak bisa nanti kita bandingkan dengan keutamaan sholat berjamaah yang 27 derajat. Jadi jangan kita pikir sudah sholat saja dengan siwak, tidak usah sholat jamaah, karena ini 70, sana cuma 27. Wah, keliru itu ya. Jadi dalam syarah Marakhil Ubudiyah yang mensyarah Bidayatul Hidayah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan, tidak bisa dibandingkan antara sholat dan siwak dengan keutamaan sholat jamaah. Karena satu sholat jamaah ya, itu juga tetap lebih tinggi derajatnya daripada sholat dengan siwak itu. Daripada sholat dengan siwak. Ya, jadi tetap lebih utama jadi akan tetap lebih utama sholat dengan siwak 70 kali. Nah, itu penting. Baik. Selanjutnya waruwiya dan diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Seandainya, kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Maksudnya diwajibkan begitu, seandainya tidak memberatkan. Cuma memang Rasulullah melihat ada ada kemungkinan, ada resiko bahwa umat-umatnya, terutama kita yang di akhir zaman ini, akan merasa berat dengan siwak. Artinya orang yang tidak bersiwak tidak sah sholatnya, kalau seandainya diwajibkan. Tapi karena tidak diwajibkan, maka itu tidak jadi memberatkan untuk kita. Tapi kita harus tahu bahwa itu keutamaannya luar biasa. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan pada sebuah hadis yang lain dari sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amirtu bisiwaki, saya diperintahkan untuk bersiwak, kata Rasulullah, hatta hasyitu an yuktaba alayya. Ya. Saya diperintahkan untuk bersiwak, kata Rasulullah, sampai-sampai saya khawatir hal itu akan diwajibkan kepada saya. Jadi artinya perintahnya itu tegas berarti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siwak. Jadi memang ada beberapa hal yang
Nabi itu wajib, tapi kita umatnya tidak wajib. Kayak tahajud. Tahajud tuh Rasulullah tidak meninggalkan tahajud. Wajib untuk beliau. Tapi kita tidak. Ya, witir. Termasuk bersiwak. Beliau tidak meninggalkan siwak sebelum sholat. Ya. Baik, summa, kemudian ijlis, duduklah lil wudu'i, untuk berwudu, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Jadi setelah bersiwak, ini kita mau wudu, belum wudu. Setelah bersiwak, kita orang menghadap kiblat, duduk menghadap kiblat. Ala maudhi'in, di atas tempat berwudu, murtafi'in, di tempatnya itu lebih tinggi. Jadi duduk di tempat yang lebih tinggi. Kaila yusibaka ar-rasyashu, supaya dapat menghindari percikan. Percikan. Maksudnya ketika wudhu kita tidak terkena percikan-percikan air. Ada sebagian ulama mengatakan jangan nanti ada anggota wudhu yang najis, begitu terkena air, maka karena air yang sedikit, maka dia jadi terciprat najis. Gitu. Karena air yang sedikit terciprat pada najis dan kemudian terkena kita. Maka kita harus menghindari cipratan. Gitu. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ketika duduk itu cari tempat yang lebih tinggi. Nah, supaya menghindari cipratan. Waqul. Nah, ini doa. Dan kemudian bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa akan berwudu itu. Waqul bismillahirrahmanirrahim, dan bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, saya berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepadamu, Rabbi ayyahdurun, dari kehadiran syaitan-syaitan. Jadi itu doa yang dianjurkan, dituliskan oleh Imam Al-Ghazali untuk dibaca saat mau berwudu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ini ada di kitab-kitab wirid ya. Ini masyhur. Perhatikan, doa-doa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah ini memang bukan doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW. Artinya kalau kita mau cari teks hadis doa itu dibaca, itu tidak kita jumpai teks hadisnya. Tapi ingat, bukan berarti hal itu kemudian bid'ah dan tidak boleh dilaksanakan. Itu keliru. Jangan sampai keliru itu. Artinya doa yang disusun oleh para ulama, karena berdoa itu ibadah yang memang tidak terikat. Ya, boleh dilakukan kapan saja, bentuk permohonan. Doa itu senjata orang mukmin. Allah suka kepada hamba-hambanya yang banyak berdoa. Maka tidak masalah orang mengamalkan doa, meskipun doa itu tidak masyhur dari Rasulullah SAW, termasuk doa yang diajarkan Imam Al-Ghazali di dalam wudu. Tadi itu. Summa, kemudian aghsil, cucilah, basuhlah, yadaika thalathan, tanganmu 3 kali. Jadi sudah habis berdoa tadi, kemudian cucilah tanganmu 3 kali. Qabla an tadkhulahuma al-ina'a, sebelum kau masukkan kedua tanganmu itu ke dalam bejana. Paham ini? Kemudian cucilah tanganmu sebelum kau masukkan keduanya ke dalam bejana. Maksudnya bagaimana? Begini. Misalnya kita mau wudhu dari satu tempat yang air itu di dalamnya kurang dari 2 kula, bejana. Ya, ini saya senggol dengan bahasan fikih. Jadi sunnah dianjurkan kita mencuci tangan di luar bejana ini. Jadi jangan langsung main celup dulu. Jadi ambil air itu, cuci di luar. Tapi kalau tangan kita ada najis, maka hukum mencuci tangan di luar bejana itu jadi wajib. Kenapa? Takutnya nanti najis ini begitu kena air yang kurang dari 2 kula, rusak airnya, tidak boleh lagi dipakai wudhu. Maka dianjurkan mencuci tangan di luar bejana sebelum dimasukkan keduanya untuk melanjutkan wudhu. Itu adab dalam wudhu gitu ya. Tapi kalau tahu tangan kita ada najis, itu bukan sunnah lagi, menjadi wajib.
Karena jangan sampai merusak air yang dalam bejana yang untuk dipakai wudhu. Gitu ya. Waqul, dan bacalah, Allahumma, wahai Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, al-yumna. Ini doa yang dibaca ketika kita orang mencuci tangan itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-yumna. Al-yumna itu kekuatan untuk melakukan ketaatan. Itu mohon kepada Allah. Kekuatan untuk melakukan ketaatan. Wal barakata, dan keberkahan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minasyu'mi wal halakati, dari kejelekan dan kebinasaan, kehancuran, halakah. Itu doa yang diajarkan Imam Al-Ghazali ketika kita orang cuci tangan pada saat berwudu di awal, itu dibaca doa itu. Dibaca itu. Summa, kemudian anwi, berniatlah, raf'al hadathi, berniat untuk mengangkat hadas. Niat untuk mengangkat hadas. Awis tibahatas sholati, atau niat untuk diperbolehkan sholat. Ya. Wala yang bagi, perhatikan. Wala yang bagi, dan tidak seyogianya, tidak seharusnya. Ya. Anta'zuba niyatuka qabla ghusli wajhi fala yasihu wudu'uka. Dan tidak seharusnya niat kita itu hilang sebelum mencuci bagian pada wajah. Ya, mencuci bagian pada wajah. Fala yasihu wudu'uka. Kalau tidak, wudu'nya tidak sah. Jadi niat berwudu itu ketika mencuci wajah, ketika membasuh wajah. Maka kata Imam Al-Ghazali, niat itu tidak boleh hilang ketika mencuci wajah. Jadi ada beberapa teknik untuk berniat. Kita sudah boleh berniat dari ketika mencuci tangan. Sudah boleh berniat dari ketika mencuci tangan. Cuma kalau kita mau ambil cara yang itu, sejak cuci tangan kita sudah melintaskan niat dalam hati. Maka niat itu tidak boleh hilang sampai sebelum kita mencuci wajah. Misalnya ente sudah niat wudhu dari cuci tangan. Begitu habis kumur, hilang niat dari dalam hatimu, baru kau basuh wajah, tidak sah wudhu. Jadi kalau mau menggunakan niat, melintas dalam hati mulai dari awal wudhu, maka pastikan tidak boleh niat itu hilang sebelum membasuh. Atau boleh pakai cara yang kedua kata para ulama. Jadi di awal-awal itu niatnya untuk melaksanakan sunnah wudhu. Nanti niat berwudhu dilintaskan dalam hati ketika membasuh wajah. Bisa juga dengan cara itu kata para ulama. Ya, jadi itu modelnya masalah niat ini. Ya. Jadi yang penting itu yang harus kita pegang, bahwa niat wajib terlintas dalam hati ketika membasuh wajah, tidak ditawar. Ya. Summa, kemudian khudh, ambillah ghurfatan lifamika. Ambillah ghurfatan, apa, seciduk, seciduk apa itu? Air begini di dalam. Ghurfatan. Ya, satu genggam air gitu, seciduk air gitu. Ya. Lifamik, untuk mulutmu. Ya. Watamadmad, dan berkumur-kumurlah dengan air yang tadi itu maksudnya, ya. Biha, dengan air itu, salasan, 3 kali. Wabalik fi raddil ma'i ilal ghalsamati, dan kemudian berkumur-kumurnya itu mesti menyampaikan air itu sampai kepada tenggorokan, pangkal tenggorokan. Berkumur-kumur itu, ya. Wabalik, ya. Sampaikan fi raddil ma'i, mengambil air itu ilal ghalsamati, pangkal tenggorokan. Ghalsamah itu pangkal tenggorokan. Maka dianjurkan begitu. Berkumur-kumurnya itu serius.
sampai di itu sunnah dalam berwudu, berkumur-kumur. Illa kecuali antakuna sha'iman fatarfuk. Kecuali kau dalam keadaan puasa, maka fatarfuk, pelan-pelan lah gitu. Tidak perlu sampai terlalu semangat gitu. Kalau puasa itu tidak disunahkan tadi itu berkumur-kumur sampai ke pangkal tenggorokan, sampai dengan serius, tidak ya. Diringankan kalau dalam keadaan puasa. Waqul, kemudian bacalah Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah saya ala tilawatil kitabik, ya, tolonglah saya untuk membaca kitabmu, untuk membaca Al-Quran maksudnya. Jadi ketika kita orang kumur-kumur tadi, itu doanya, mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan kita biasa untuk membaca Al-Quran dengan mulut itu maksudnya, ya. Wa kasrati dzikri, dan memperbanyak zikir, itu doanya, dan memperbanyak zikir laka kepadamu, ya. Wasabbitni, dan kokohkanlah kepadaku bil qauli sabit, kokohkanlah kepadaku bil qauli sabit, biqauli sabit ini perkataan, ada sebagian ulama mengatakan biqauli sabit itu mengokohkan perkataan tauhid la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, ya, dalam kehidupanku di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi itu doa. Jadi yang kita minta kepada Allah ketika kita kumur-kumur dalam wudu, ya Allah, bantu saya untuk supaya banyak bisa membaca kitabmu, banyak berzikir kepadamu, dan kokohkan saya punya mulut ini dengan kalimat-kalimat tauhid itu. Ini penting. Summa, kemudian khudh, ambillah ghurfatan, seciduk lagi air, li'anfik, untuk hidungmu, wastansyik, dan beristinsyak. Istinsyak ini menghirup, ya. Jadi ambil seciduk air, kemudian istinsyak, hirup, ya, hirup biha, dengannya, salasan, 3 kali. Wastansar, dan kan istinsyak itu menghirup air, istinsar mendorong air keluar dari hidung. Jadi 3 kali. Jadi kita tarik, kita dorong. Menarik itu namanya istinsyak, mendorongnya keluar dari hidung istinsar. Itu dilakukan 3 kali. 3 kali. Ma fil anfi min rutubatin, ya, pada maksudnya didorong, ketika mendorong keluar itu pada hidung, min rutubatin, rutubah ini sesuatu yang basah. Maksudnya ketika didorong keluar itu kotoran-kotoran dalam hidung itu, ketika dia terkena air kan basah, jadi kotoran-kotoran yang sudah basah itu didorong keluar dari dalam hidung. Min rutubatin, waqul, dan bacalah fil istinsyaqi, ketika menghirup air. Ini dibaca. Baca doa yang diajarkan Imam Al-Ghazali ini ketika menghirup air ke dalam hidung. Allahumma, wahai Allah, arihni, ya, berilah aku arihni, penciuman. Berikan aku penciuman raihatal jannah, bau surga. Ya Allah, kasih cium saya bau surga. Doanya Imam Al-Ghazali, ya. Wa anta anni, dan engkau kepadaku radin, ridho, dan engkau ridho kepadaku, ya. Jadikan saya mencium bau surga dan engkau ridho kepadaku. Min rawaihin nar, belum ya, ya, dan engkau ridho kepadaku. Allahumma arihni, ya Allah, berikanlah aku penciuman raihatal jannah, dengan bau surga. Wa anta anni radin, dan engkau ridho kepadaku. Fil istinfar, sementara ketika kita istinfar, mendorong air dari dalam hidung, yang dibaca itu Allahumma, wahai Allah, ini a'udzubika, sungguh aku memohon perlindungan daripadamu, min rawaihin nar, daripada bau-baunya neraka, ya,
wasu'in nar, dan wasu'id dar, dan tempat dar ini tempat negeri yang su'id dar, yang buruk. Maksudnya di akhirat nanti kita mendapatkan tempat yang buruk. Jangan sampai kita mencium bau neraka atau kita kembali ke tempat yang buruk. Ini doa dibaca ketika dihirup kita minta bau surga. Ketika dilepaskan kita berdoa dihindarkan dari bau neraka. Itu adab. Summa, kemudian khudh, ambillah gurfatan, seciduk lagi air. Liwajhika, untuk wajahmu. Fagsil, maka basuhlah biha dengannya, min mubtada'i tastihil jabhati ila muntaha ma yuqbilu minat dhaqani fit tuli wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi. Oke, jadi selanjutnya kita ambil satu ciduk lagi air untuk membasuh wajah. Dari mana wajah itu dibasuh? Permulaannya itu tastihil jabhati, dari ratanya jidat, ratanya dahi, ila muntaha, sampai akhirnya itu yuqbilu minadzakani, sampai ke dagu, ila tuli, panjangnya. Nah, jadi begini penjelasannya. Kita ambil air satu ciduk, itu kita mulai basuh dari bagian ini tuh, jabah, batas tumbuhnya rambut itu, di ke bawah. Batas bawah itu ada pada dagu. Ini batas panjang. Batas panjang. Tulan itu panjangnya itu sampai bawah. Itu ya, ke bawah. Jadi dibasuh semua itu sampai ini. Ya. Itu batas panjang. Wa minal udhuni ilal udhuni, dan dari telinga ke telinga, fil ardi. Lebar, ardi itu lebar. Jadi batas lebarnya dari telinga ke telinga. Kalau batas panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Kalau batas lebarnya wajah, telinga ke telinga. Itu mesti wajib basah. Itu. Wa ausil. Dan sampaikanlah al-ma'a, air itu, ila maudhi'i tahdhifi, sampai pada tempat tahdhif. Wah, ini Imam Al-Ghazali agak panjang dia menjelaskan tahdhif. Tahdhif itu apa? Kata beliau, wa huwa ma ya'tadun nisa tanjihata sya'ri anhu. Ya. Apa tahdhif itu? Adalah tempat yang biasa perempuan itu menipiskan bulu-bulu yang ada di situ pada bagian wajah. Tahdhif itu tempat di mana kalau dia tebal, biasanya kebiasaan perempuan di situ dikasih tipis. Yang mana itu beliau jelaskan lagi lebih lanjut. Wahua, adapun itu, ma baina ra'sil udhuni, dia di antara bagian atasnya telinga. Ini tahdhif itu ya. Ya. Dia di antara bagian atasnya telinga, ila, sampai zawiyatil jabini, sampai kepada batas turunnya dahi. Nanti saya jelaskan lebih ini ya. A'ni, yang saya maksud kata Imam Al-Ghazali, mayaqa'u, yaitu tempat dari fijabahatil wajhi, tempat dahi, batasan dahi pada wajah. Jadi yang dimaksud sebenarnya tahdhif itu bagian ini, atas telinga ini, sampai ini pelipis kalau kita orang bilang. Ini mesti basah ini. Nah, ini biasa kalau rambut terlalu tebal, biasanya orang suka kasih hilang di sini. Kalau terlalu tebal. Nah, ini mesti bagian yang wajib basah di dalam wudu. Ini bagian ini. Ini yang namanya tahdhif itu. Batas atas telinga sampai di turunnya dahi. Jadi bagian ini. Ini sering ditipiskan kata Imam Al-Ghazali. Biasa perempuan-perempuan ini kalau tebal di situ dia tipiskan. Itu jadi ini, bagian ini. Ada rambut yang tumbuh di sini, nanti basuh. Basuh.
Kemudian wahwa, dan adapun, oh sudah ini tadi ya, kita ke bagian yang saya batas sampai di jenggot ya, kemudian kita pertanyaan. Wa ausil, dan sampaikanlah al-ma'a, air, ila manabiti syu'uri, dari tempat-tempat tumbuhnya rambut, al-arba'ati, yang 4. Jadi ada tempat tumbuhnya rambut yang 4 kata Imam Al-Ghazali. Yang mana itu? Yang pertama al-hajibaini, 2 alis. Basuh itu alis. Wasaribaini, 2 ini kumis. Saribaini, kumis. Basuh. Syaribaini, kemudian wal ahdabi, ini diartikan bulu mata. Ahdabi. Wal idharaini, dan 2 idhar. Idhar ini apa? Kata Imam Al-Ghazali, idhar ini wahuma, idhar itu adalah yuwazirani, sesuatu yang sejajar, al-udhunaini, pada kedua telinga, min mubtada ilihiyati. Dia sejajar dengan kedua telinga dari permulaan jenggot. Sejajar dengan kedua telinga dari permulaan jenggot. Berarti yang mana? Sejajar dengan kedua telinga dari permulaan jenggot. Idhara ini itu. Ini berarti apa istilahnya kita? Jambak. Ini idhara ini, kedua ini. Jadi ini mesti basuh. Idhara ini. Wajibu isalul ma, dan wajib untuk menyampaikan air ila manabiti sya'ri, di tempat tumbuhnya rambut, min lihyati khafifah dunal kathifah. Wajib menyampaikan air. Air wajib sampai kepada tempat tumbuhnya rambut, minal lihyati, dari jenggot yang tipis. Kalau jenggotmu tipis, wajib air itu sampai ke balik jenggot itu. Kalau jenggotmu tipis, macam Khairil tipis, wajib air sampai di dalam. Ya, dunal kathifah, bukan yang tebal. Kalau yang tebal itu sunnah sampai ke dalam. Kalau yang tipis, wajib sampai ke dalam. Kata para ulama, apa ukurannya tebal dan tipis? Kalau lawan bicaramu tidak bisa melihat kulit di balik jenggotmu, itu berarti tebal. Ente duduk dengan orang yang punya jenggot, tidak bisa kau lihat kulit di balik jenggot, itu tebal. Tapi kalau masih bisa kau lihat kulit di balik jenggot, itu tipis. Wajib air sampai ke dalam. Jadi yang tidak kelihatan, ya itu sunnah untuk sampai air ke dalam. Waqul, baca. Ini baca doa ini. Inda ghasli wajhi, ketika membasuh wajah. Allahumma, ya Allah, bayyid, putihkanlah. Ini doanya Imam Ghazali, luar biasa ini ya. Ketika ente cuci muka, ente baca doa ini ya. Nanti saya upload di grup ya, doa-doa ini ya. Saya upload di grup. Tidak apa-apa kalau mati. Tidak apa-apa. Saya upload di grup nanti. Doa-doa ini. Allahumma, ya Allah, bayyid, putihkanlah wajhi, wajahku, binurika, dengan cahayamu, yauma tabyaddu, pada hari di mana menjadi putih wujuhu auliyaika, wajah-wajah para kekasihmu. Ya, pada hari di mana wajah-wajah kekasihmu kau putihkan, putihkan juga wajahku ya Allah. Ini doa. Ya. Wala tasawwid, dan jangan kau hitamkan wajhi, wajahku, bizulmatik, dengan kegelapanmu, yauma taswaddu, pada hari di mana menjadi hitam wujuhu, wajah-wajah a'daika, musuh-musuh. Itu doanya Imam Ghazali, diajarkan Imam Ghazali. Jadi ketika kita orang membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku, sebagaimana nanti di hari kau putihkan seluruh wajah-wajah kekasihmu fi yaumil qiyamah. Putihkan kayak begitu saya punya wajah. Dan jangan hitamkan sebagaimana nanti kau hitamkan wajah-wajah musuh-musuhmu fi yaumil qiyamah. Ya itu. Zen doanya Imam Ghazali, Masya Allah. Ya. Baik, yang terakhir, wala tatruk, dan jangan kau tinggalkan takhlila lihyati, menyela-nyela jenggot.
yang tebal. Ya, di sini dikatakan lihyati al-kathifati. Jadi jangan tinggalkan menyela-nyela jenggot yang tebal. Usahakan kalau jenggot tebal macam Randi itu, ketika wudhu dia mesti, ya, ketika membasuh wajah di sela-sela. Jadi ini sudah tabagi dua. Nanti insya Allah saya akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.